Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung dengan sistem pembelajaran kami, yaitu sistem pembelajaran jaringan khusus untuk kelas seni budaya. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk pada topik baru, yaitu menggambar perspektif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, diharapkan setelah mempelajari topik ini semua siswa bisa menjelaskan pengertian tentang perspektif. Yang kedua, siswa mampu menggambar perspektif dengan satu titik hilang. Nah, kita masuk pada pembahasan. Sebelum lebih jauh kita melangkah, ya saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai apa itu perspektif. Nah, kita ketahui sendiri perspektif itu masuk dalam atau bagian daripada seni rupa, dan jika dilihat dari segi fungsinya dia masuk pada seni murni. Nah, menurut Leonardo da Vinci, perspektif adalah sesuatu yang alami yang menampilkan yang datar menjadi relief dan yang relief menjadi datar. Kemudian perspektif adalah suatu sistem matematikal untuk memproyeksikan bidang 3 dimensional ke dalam bidang 2 dimensional. Nah, seperti kertas atau kanvas. Nah, perspektif berasal dari kata bahasa Itali prospettiva yang berarti gambar, pandangan. Di dalam hal ini perspektif itu merupakan sudut pandang atau cara pandang. Ya, dalam penggambaran perspektif terkonstruksi diumpamakan bahwa pengamatan objek berasal dari satu titik pandang, yaitu titik tempat pengamat berdiri atau memandang objek. Nah, sudut dipersempit secara relatif, dan dengan cara ini garis-garis lurus akan tetap lurus dan menghasilkan gambar perspektif yang tidak terdistorsi. Adapun jenis-jenis perspektif, yang pertama itu perspektif katak, di mana perspektif katak adalah metode menggambar dengan melihat objek dari suatu sudut pandang bawah yang menghasilkan gambar bagian bawah objek akan terlihat lebih besar. Nah, kita bisa lihat di sini pada contoh gambar, ya. Jadi ini adalah posisi berdiri orang yang memandang ini, dia berada rendah, ya, berada di bawah sini, sehingga bagian atap akan kelihatan, bagian bawah atap akan kelihatan seperti ini, ya. Bagian atas permukaan ini tidak akan kelihatan, tapi yang kelihatan bagian bawahnya, karena kita berada di posisi paling rendah seperti itu. Sehingga juga bentuk bangunan semakin ke atas semakin kecil, karena itu jauh dari mata kita. Nah, yang kedua itu perspektif datar, di mana posisi kita berada dalam posisi normal. Nah, yang disebut normal ya adalah metode menggambar dengan melihat objek dari sudut pandang sejajar dengan mata kita yang menghasilkan gambar objek yang semakin mengecil dan penggunaan warna yang memudar ketika objeknya jauh, sedangkan objek akan terlihat membesar dengan penggunaan warna semakin jelas ketika objeknya dekat. Kita bisa lihat contoh, semakin jauh maka akan semakin kecil, otomatis juga warna semakin jauh akan semakin memudar. Semakin dekat, ya, objek akan semakin besar, sehingga warna juga akan semakin terang, akan semakin jelas. Ya, ini contohnya. Jadi di sini sangat jelas sekali dengan menggunakan sistem perspektif ini, unsur keruangan daripada objek-objek itu akan kelihatan, yang mana yang jauh, yang mana yang dekat. Yang ketiga itu perspektif burung, ya, adalah metode menggambar dengan melihat objek dari sudut pandang mata burung, yaitu dari atas, yang menghasilkan gambar objek yang terlihat lebih besar bagian atas dengan mengecil di bagian bawahnya. Nah, ini proses posisi berdiri, ya, seorang yang melihat gedung-gedung ini, yaitu berada di bagian atas. Bisa saja dia dari atas pesawat, bisa juga dia dari atas gedung yang paling tinggi dari gedung-gedung ini, sehingga bagian atap daripada gedung-gedung ini akan kelihatan dan dia akan lebih besar. Kenapa? Karena dia lebih dekat daripada jarak pandang kita dibanding bagian pondasi bawah ini. Seperti itu. Oke? Saya rasa kita paham, ya. Jadi unsur keruangannya pun kelihatan di sini. Nah, bagian C, merancang, ya, berkreasi seni rupa murni dan terapan dengan teknik perspektif. Nah, langkah pertama dalam berkarya seni rupa murni dengan teknik perspektif adalah membuat rancangan terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, ya, persiapan alat dan bahan untuk membuat rancangan. Nah, yang pertama kita harus persiapan itu kertas ukuran A2 boleh atau A3, kemudian pensil 2B, kemudian
penggaris atau penghapus dan jangka. Ya, penggaris ini ya mistar itu sangat penting karena kita akan membuat garis-garis bantu daripada objek-objek ini. Kemudian membuat sketsa dengan bentuk yang akan dilukis dengan pertimbangan perspektifnya. Ya, sketsa atau rancangan mula-mula. Setelah semua selesai barulah kita mulai mengarsir gambar. Nah, di bagian D ini ada video contoh pembuatan gambar perspektif. Ya, kita lihat sekilas dan paling lengkapnya boleh Anda buka nanti di YouTube proses pembuatan gambar perspektif yang paling sederhana, bisa nanti ya. Ini saya cuma tayangkan sekilas, oke, biar proses pembelajaran kita cepat. Tapi yang lengkap itu Anda bisa lihat nanti di YouTube. Ya, sangat banyak bentuk-bentuk perspektif. Ada juga gambar-gambar perspektif, boleh di searching di Google ya. Pertama kita bikin dulu garis horizontalnya, kemudian kita tentukan titik hilangnya ya, titik matanya. Tuh, satu titik hilang. Ini perspektif dengan satu titik hilang. Nah, dan banyak lagi, dia sebenarnya ada perspektif dengan dua titik hilang ya. Itu benar-benar yang tidak beraturan. Kalau dua titik hilang bisa di sini juga yang satunya ya. Titik yang satunya di sini bisa juga di sini titik yang satu. Kalau ini hanya satu titik hilang. Jadi benar-benar kita berada lurus dengan objek. Itu makanya menggunakan satu titik hilang. Nah, jadi prosesnya ini semakin ke sana semakin kecil karena semakin jauh. Lihat ini bentuk rel kereta api, di mana bagian paling depan itu semakin besar dan bagian terkecil itu semakin jauh ya, semakin yang jauh semakin kecil ya. Kita lihat ini. Semua garis ini berasal daripada garis titik mata ini, dari garis horizontal yang ada titik matanya. Di panduannya seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak sekalian bisa melihat di YouTube proses pembuatannya ini ya. Bisa dibuka untuk proses pembuatan gambar perspektif. Ya, yang kedua lagi kita bisa lihat yang jauh akan kelihatan kecil, yang dekat akan kelihatan lebih besar. Ya, untuk selengkapnya juga bisa dilihat di YouTube dan banyak contoh-contoh kita bisa lihat di sana nanti di YouTube, atau buka gambar, searching gambar di Google, gambar perspektif. Nah, kesimpulannya, untuk membuat gambar agar terlihat unsur keruangannya dapat dibuat dengan menggunakan metode perspektif, katak, normal maupun burung dengan satu atau titik lebih titik matanya ya. Untuk membuat gambar agar terlihat unsur keruangannya dapat dibuat dengan menggunakan metode perspektif katak, normal maupun mata burung dengan satu atau lebih titik matanya, seperti itu. Jadi itu kesimpulan dari topik kita pada hari ini. Jadi nanti dalam penugasan Anda boleh melihat contoh-contoh di YouTube atau di Google, bisa dilihat bentuk-bentuk gambar perspektif itu sendiri ya. Oke. Nah, berikut di sini ada penugasan ya. Buatlah gambar sederhana dengan menggunakan metode
metode perspektif, ya. Jadi buat gambar yang paling sederhana saja, simple, ya. Untuk contoh bagaimana cara proses pembuatannya bisa kita lihat di YouTube seperti saya katakan tadi, boleh dilihat di YouTube. Oke. Jadi sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan saya tunggu tugasnya. Oke. See you.